Sudah menikah kok masih datang? Tahu gak, poligami itu melanggar hukum. Kapan Putri Sari menikah? Ini Rizky Pratama. Kamu nggak salah ya? Aku nggak kenal orang ini. Putri Sari, 22 tahun, data identitasnya sama persis. Sistemnya nggak akan salah. Cepat pergi, jangan bikin onar, pergi sana. Aku kasih ayahmu 50 miliar. Lalu dia cuma kasih aku barang bekas? Mainin aku ya? Aku nggak kenal orang ini. Lagi pula, kalian yang paksa aku nikah. Masih berani membantah. Dengar ya, keluarga Sari tamat. Jalan. Hormat, Tuan. Gawat, istri Anda dijual oleh keluarga Sari. Ke Kota Langit, sekarang. Pak Budi, ada masalah besar. Tuan Rizky dari Jakarta tertarik dengan putri Anda. Dia segera tiba di Kota Langit. Benarkah? Yang 3 tahun di luar negeri dan langsung mewarisi harta ratusan miliar, Tuan Rizky? Benar. Tuan Rizky akan jadi menantuku, Mudi Sari. Berarti keluarga Sari akan langsung meles. Bagus. Laras, kamu akan jadi nyonya muda tua meratnya. Seingatku, keluarga Sari punya lebih dari satu putri, kan? Putri Sari itu anak dari istriku yang sudah meninggal. Dasar anak tanpa ibu. Mana bisa sebaik Laras kita? Betul, Putri Sari mau nikah dengan Pak Dimas. Masa Tuan Rizky mau nikahi orang bekas? Bagus lah kalau begitu. Kalau begitu, saya pamit dulu. Sudah, pergi sana. Laras, kamu sungguh. Putri Sari, kamu kasih aku perempuan yang sudah menikah, orang bekas, untuk menipu aku. Kamu pikir aku bodoh, ha? Ini, kamu kembalikan mahar 50 miliar utuh dengan bunganya. Sekarang juga. Dia sudah menikah? Sudah menikah? Jelaskan, ini ada apa? Lalu, kalian jual aku ke siapa lagi? Aduh, dasar. Pak Dimas, Putri Sari bahkan tak punya pacar. Dia itu masih perawan. Pak Dimas, silakan saja. Silakan saja. Benarkah? Aku harus cek sendiri. Mau lari kemana? Berhenti. Tolong. Berani lari, kubuat kau tahu rasa. Jangan ikut campur, tinggalkan wanita ini. Terus terang saja, apa kau sanggup? Halangi mereka. Kamu siapa? Aku suamimu, Rizky Pratama. Tolong aku. Manfaatkan orang lemah, bukan perbuatan pria sejati. Ini namanya saling mau. Baik, kamu yang bilang.
Putri, akhirnya aku menemukanmu. Sama ada aku, akan kubiarkan siapapun menyakitimu. Putri, kamu sudah berbuat apa? Dia penyelamatmu. Kok kamu malah tidur sama dia? Dia suamiku. Hei, bangun! Jelaskan padaku! Hei, bangun! Bangun! Halo? Gawat, Nona. Nona menyinggung Pak Dimas. Budi Sari mau membuang abu ibumu ke toilet. Apa? Nak, Putri sekarang istri sahmu. Kerja saja, tenang. Kami tunggu di sini. Putri, lama tak jumpa. Selamat Pak Budi, memiliki putri yang hebat ya. Menikah dengan Pratama, langsung jadi orang besar. Masa depan keluarga Sari tak terkira. Iya. Terima kasih. Ayo. Keluarga Sari naik status di atas mayat ibumu, tak punya malu. Hari ini hari bahagia, Laras. Berani nggak kamu bikin ulah? Kubunuh kau. Kembalikan abu ibuku. Aku langsung pergi. Abu ibumu sudah kuhancurkan ke toilet. Jangan harap bisa dapatkan. Budi Sari, tanpa ibuku, keluarga Sari tak akan ada. Beraninya kamu begini padanya? Beraninya. Karena Laras akan menjadi Nyonya Rizky. Uang ibumu itu bukan apa-apa. Aku akan jadikan keluarga Sari keluarga terpandang. Nanti, semua milik keluarga Sari tak ada hubungannya dengan ibumu. Tak tahu malu. Brengsek. Satpam. Hei, lepaskan aku! Lepaskan! Beraninya pukul Laras. Kamu mau abu, ibu? Ikau. Abu, jangan! Jangan hancurkan abunya! Budi Sari, kamu tidak boleh begitu pada istrimu sendiri. Kau akan mati sengsara. Mati sengsara. Kalau berani, suruh ibumu yang mati itu datang ke aku. Kamu kangen ibumu kan? Sini. Biar kamu dan ibumu dekat-dekat. Berani sentuh dia, cari mati. Berani sentuh dia, cari mati. Kalian siapa?
Kakak, karena pria liar ini, kamu nolak menikahi Pak Dimas? Wajahnya memang bagus, sayangnya cuma jagoan kosong. Mereka menindasmu gimana? Coba ceritakan padaku. Mereka memukulku. Mereka juga menyebarkan abu ibuku. Aku bahkan abu ibuku saja tak bisa jaga. Aku tak berguna. Gimana ini? Tenang saja, yang menindasmu akan kubuat mereka membayarnya 100 kali lipat. Harus dibalas. Jangan, mereka sudah dekat dengan keluarga Pratama Jakarta. Kita tak bisa melawan mereka. Keluarga Sari. Mereka pantas? Jangan-jangan kamu yang menikahi Putri Sari. Benar. Mau menikahi putri keluarga Sari bukan semudah itu. Dulu Pak Dimas bayar mahar 50 miliar. Di bawah itu jangan harap. Maha, Rizky Pratama akan bayar. Aku takut kalau ku bayar. Kalian tak berani terima. Kamu Marga Pratama? Jangan-jangan kamu Tuan Rizky? Jangan-jangan Tuan Rizky suka putri keluarga Sari. Ternyata kamu. Gak mungkin, banyak orang Marga Pratama. Masa semua Tuan Rizky? Dasar cowok ganteng, pura-pura Pratama, cih. Betul. Mana mungkin Tuan Rizky suka sama putri si Jalang itu? Kamu mau apa? Dengar ya, aku ini mertua Tuan Rizky. Ayah! Cuma kamu beraninya bilang mertuaku. Tadi begini caramu menginjak. Ayah. Benar kan? Minggir, beraninya kamu sakiti dia. Tuan Rizky tak akan membiarkanmu. Aku mau lihat saja bagaimana Tuan Rizky menghukumku. Aku tak pukul wanita. Dia untukmu. Berbuat sesukamu. Aku tanggung jawab. Aku tanggung jawab. Kalau keluarga Pratama memarah, kita tanggung bersama. Dasar polos. Bu. Kamu, Putri, aku ini kakak. Kau pukul aku, kau durhaka. Hentikan, Putri. Sebenarnya mau kamu apa? Ini bukan urusanmu. Kalau tak mundur, jangan salahkan aku, pukul kamu juga. Aku Nyonya Rizky. Kau berulah di rumah Sari. Tuan Rizky tak akan membiarkanmu. Kau ini beraninya kau hancurkan keluarga ibuku. Beraninya kau taburkan abu ibuku. Beraninya kau menghasut Budi Sari. Jual aku ke keluarga Santoso. Hari ini saatnya kau dibalas. Hentikan kalian. Kalian cuma diam saja. Keluarga Sari ditindas. Tunggu Tuan Rizky datang. Kalian semua penolongnya takkan ada yang lolos. Hentikan. Aku Tuan Rizky. Siapa berani halangi dia berarti melawan aku, Rizky Pratama. Kau, kok bisa? Wanita Tuan Rizky kan aku. Kok bisa Putri Sari? Ma. Tenanglah, aku akan bantu kamu menguburkan ibumu. Sudah puas? Mereka pantas mati. Sepertinya belum puas. Buat keluarga Sari, bangkrut sehari. Sombong sekali. Caranya benar-benar seperti Tuan Rizky. Tidak mungkin. Kamu pasti dengar Tuan Rizky mau menikahiku.
Jadi kamu cari orang untuk pura-pura. Pria yang mau kamu, aku tak peduli. Hak! Kamu pura-pura jadi Tuan Rizky. Berani-beraninya mau membuat keluarga Sari bangkrut. Tunggu Tuan Rizky kembali. Akan kubuat kalian semua mati tanpa kuburan. 3, 2, 1. Pak Budi, gawat. Semua mitra berhenti kerjasama dengan keluarga Sari. Keluarga Sari bangkrut. Aku Tuan Rizky atau bukan, itu tak penting. Yang penting, aku bisa membuat keluarga Sari bangkrut. Ternyata kamu pura-pura jadi Tuan Rizky. Siapapun kamu, terima kasih untuk hari ini. Kita ini suami istri, nggak usah sungkan. Nanti kita cari tempat ngobrol. Ngobrolin apa? Serai dong. Serai? Serai! Serai. Telepon. Halo. Sangat mendesak. Baik. Aku langsung ke sana. Hei, jangan pikir dengan cara ini kamu bisa lolos dari hari ini. Aku ada urusan. Kita bicara lain kali ya. Halo, tunggu, jangan pergi. Halo, langsung ke sana. Hei, berhenti! Kemari, berhenti! Dengar ya, aku tidak akan pernah menikah dengan orang yang tak kusuka. Aku tak percaya kita tak bisa bercerai. Hello? Halo, ini HRD PT Langi Cerah. Selamat, Anda diterima di divisi proyek. Beneran? Makasih. PT Langit Cerah, perusahaan terbaik di Kota Langit. Aku harus berusaha keras. Ayo. Kamu beneran mau tarik Putri Sawi begini? Ini sama saja dengan cari mati. Memangnya aku bisa apa? Dia nekat mau cerai. Aku baru dapat buku nikah. Mana mungkin aku mau cerai? Kamu ini ambil kesempatan. Hei, jaga ucapanmu. Ini namanya perjodohan. Kalau ibunya Putri masih hidup, kan begini. Tak ada yang membela kamu. Hei, istrimu datang lagi mau minta cerai. Tadi siapa ya lari lebih cepat dari kelinci? Kukira tikus ketemu kucing. Jangan sampai kau butuh bantaranku nanti. Ya. Baiklah, aku nggak lihat apa-apa. Si Putri Sari ini kok kerja di PT Langit Cerah? Bukannya ini anak perusahaan PT Pratama? Siapa dia? Jaga dia baik-baik. Laras, ayahmu sudah berusaha keras untuk masukkanmu ke PT Langit Cerah. Kamu harus berusaha keras, buatkan kesan baik pada Tuan Rizky. Paham? Laras, ibumu benar. Si Jalang Putri Sari itu, dia membuat keluarga Sari bangkrut. Keluarga Sari sekarang bergantung padamu. Tenang saja Papa Mama, siapapun suami Putri Sari dan statusnya apapun, di depan Tuan Rizky, dia cuma sampah. Apa katamu? Wanita Tuan Rizky mau ke divisi proyek kita. Benar, wakil direktur Surya sendiri yang kasih tahu. Asal kita buatnya Rizky puas, nanti kita bisa gampang naik jabatan. Putri Sari, kok kamu di sini? Muncul 2 orang. Yang mana sih wanita Tuan Rizky? Ngapain kamu kesini? Kamu juga mau godain Tuan Rizky? Aku kesini untuk kerja. Aku nggak tertarik merebut pria, apalagi pria milikmu. Kamu cuma mengandalkan sikap sok suci itu untuk godain suamimu yang ganteng agar membela kamu. Kalau gitu kamu memang mengandalkan sikap sombong dan tak tahu malu, lalu mengaku sebagai Nya Rizky? Tuan Rizky sendiri yang kirim orang ke keluarga Sari. Kalau aku, Nya Rizky. Oh, berarti Tuan Rizky itu buta. Kamu? Aduh. Rizky, saya Yuni Pratiwi, manajer divisi proyek. Selamat datang untuk membimbing kami. Halo Ni, Rizky. Saya Rina Putri. Saya siap melayani Anda. Untung kalian tahu diri.
Nggak salah orang. Nih, Rizky, Anda begitu anggun, sangat mewah. Nggak seperti orang lain yang kelihatannya kampungan. Mana mungkin kami salah orang. Kau lihat, burung kampung tetap burung kampung. Takkan pernah bisa menandingi burung Phoenix. Halo, saya. Aduh, kamu ini. Siapa suruh kamu masuk duluan dari Rizky? Sampai kami hampir salah orang. Minggir. Rizky, Anda pasti lelah. Silahkan masuk. Dasar mata rendahan, mempekerjakan orang tak berguna. Direktur utamanya sama seperti Tuan Rizky, buta. Ke kantor direktur utama, suamimu. Kapan aku simpan nomornya? Bas, gak mau pergi. 3 menit, kamu naik atau aku turun untuk ngobrol dengan rekan-rekanmu tentang bagaimana kamu merobek bajuku malam itu. Dia nggak bohong kan? Kantor direktur utama, nanti ketahuan orang. Ini kantor direktur utama. Tanpa izinku, siapapun tak boleh masuk. Kamu direktur utama PT Langit Cerah? Direktur utamanya Tuan Rizky? Kamu... Jangan-jangan kamu Tuan Rizky? Larasari, kenapa sekarang malah menggodaku? Berarti aku pelaku. Kita nikah. Jadi aku istri sahmu, Laras yang pelakor. Tak puas dengan yang ada, brengsek. Ada pelakor. Aku dan Laras itu tak ada hubungan. Yang lapor itu kurang jelas. Jadi Laras salah paham. Sejak awal, di hatiku cuma ada kamu. Benar enggak? Aku bersumpah. Semua benar. Sebelum soal buku nikah jelas, jangan sentuh aku ya. Waktu malam itu kamu merobek bajuku, sepertinya kamu bilang lain. Kamu bilang peluk erat. Jangan bilang lagi. Baiklah, aku tak termakan. Anggap ini kompensasinya. Boleh, di rumahmu atau di rumahku. Gimana kalau aku pesenin makanan buat kamu? Apa aku butuh makanan pesanannya? Aku cuma mau makan masakanmu. Jadi ke rumahmu atau ke rumahku? Di rumahku gak ada makanan enak. Boleh, kalau gitu aku masakin kamu di rumah. Nanti pulang aku antar. Jangan. Nanti kamu duluan. Aku nanti 5 menit lagi. Kita ketemu di parkiran, gimana? Aku seburuk itu. Udah selesai, langsung lupa. Sar brengsek. Kalau tidak ada lagi, aku duluan ya. Oh ya, Pak Rizky, nanti di kantor harus lebih tahu batasan. Jangan sering panggil staf wanita ke kantor direktur utama. Nanti tersebar, bisa jelek. Oh, aku mau dengar. Apa yang jeleknya? Aku kirimkan makanan kesukaan Putri ke kamu. Siapkan bahan makan malam hari ini. Baru hari pertama, kok nggak di meja? Mau dipecak ya? Bukan, tadi aku... Sudah, jangan jelasin. Ambil berkas ini, antarkan ke kantor direktur utama. Oh, iya.
Direktur utama itu terkenal mesum, suruh orang baru. Ini kan seperti menjerumuskan dia. Sudah, jangan. Itu bukan urusan kita. Tenang, Nyonya. Dia berani melawan Anda. Aku pasti akan membuatnya menderita. Kerja bagus. Siapa sih? Halo, saya Putri Sari dari divisi proyek. Ada 2 berkas, Bu Yuni suruh saya antar. Asbah, tutup. Berkas ini rahasia perusahaan. Jangan sampai ketahuan orang luar. Silahkan dicek. Baiklah, biar aku periksa baik-baik. Kenapa? Pada Langit Cerah bukan cuma penuh orang licik, tapi juga penuh bajingan macam kamu. Kamu nggak takut direktur utamamu tahu? Direktur utama lagi di Jakarta. Hari ini, aku yang atur. Kalau hari ini kamu nggak layani aku, jangan harap bisa keluar dari sini. Jabatan manajermu sudah tamat. Tunggu saja. Pak Andi, ada apa? Kalian datang di waktu yang pas. Talabir. Jangan. Kalau hari ini nggak kubunuh kamu, aku bukan Andi. Lepaskan aku, hentikan. Siapa sih berani ganggu urusanku? Bagus. Pak Surya, tolong selamatkan aku. Jangan panggil aku dasar orang buta. Pak Surya, saya cuma memberi pelajaran karyawan lancang. Kamu tahu siapa dia? Beraninya kau usik wanita Tuan Rizky. Kau tamat. Nona, aku salah. Aku salah. Kelihatannya kau sudah terbiasa. Sepertinya dulu kau sering menindas wanita. Sudah banyak berbuat salah, masih mau dimaafkan. Orang sepertimu pantas mati, sialan. Nona, dia suka main-main kan? Antarkan dia ke sarang pengemis di selatan Kota Langit. Biar dia main sampai puas. Tuan Rizky, jangan, jangan. Pak Surya, tolong aku. Maaf ya, hari ini aku terlambat. Tak kusangka perusahaanmu ini di luar kelihatannya sempurna, tapi di dalamnya penuh serangga busuk. Aku yang salah, tenang saja. Lain kali aku tak akan biarkan hal ini terjadi lagi. Begitu toh. Gimana kalau aku umumkan statusmu saja? Jadi nggak ada lagi yang mengganggumu. Gak bisa, kita nggak punya perasaan. Nanti kalau kita cerai, aku jadi bahan tertawaan. Kamu mau membangun hubungan denganku ya? Kamu merasa aku hebat malam itu ya? Dasar mata malu. Aku sudah dimanfaatkan, masih peduli malu. Kamu? Aduh, jangan dipikirin lagi. Nanti ketahuan orang. Hari ini gagal merusak Putri Sari. Dia terlalu beruntung. Nanti masih ada kesempatan. Lihat. Putri Sari? Ini mobil mewah edisi terbatas. Putri Sari ini jadi simpanan. Wah, kukira dia begitu suci. Ternyata cuma pelacur. Jauh kalah darinya Rizky.
Malam ini, aku sudah menunggunya bertahun-tahun. Ibu, kalau ibu masih hidup, melihat putri seperti ini, pasti senang kan? Putar pisau, ya, seperti ini. Sayang, makanannya sudah siap. Perutku lapar nih. Kita makan di luar saja ya. Makan di luar ya. Jangan lihat, jangan lihat. Kara ini nggak bisa ya. Mau jadi janda ya? Aduh, aku baru pertama kali masak kok. Ini salahku. Aku kira masakan ibu enak, kamu pasti mewarisinya. Nggak nyangka ya, cuma mewarisi kecantikannya. Kamu kenal ibuku? Dulu ibu pernah Sudah, kita lupakan dulu. Hari ini suamimu yang masakin kamu. Memang enak punya suami yang bisa masak. Nggak buruk juga ya. Kamu fotoin aku? Enggak kok. Aku akui, aku memang cukup tampan. Foto aja. Dasar narsis. Kalau gitu, aku gak sungkan ya. Enak. Gak nyangka Tuan Rizky. Masakannya enak banget. Yang harus dikompensasi itu aku. Yang akhirnya capek juga aku. Kompensasi yang lain. Jadi ini kompensasinya ya? 1 kali aku, 1 kali kamu. Itu baru adil kan? Oke. Terakhir kali? Aku mau seperti malam itu. Banyak sekali. Rizky Pratama, pernah dibilang orang kalau kamu brengsek banget. Banyak yang ngejek aku. Tapi menurutku, cuma istriku yang ngejekku. Yang paling enak didengar. Kamu... Laras, ayahmu sudah berusaha keras untuk tahu Tuan Rizky tinggal di sini. Kamu harus lebih proaktif ya. Sebaiknya buat dia terikat. Tenang saja, Bu. Tuan Rizky suka aku. Dia pasti tak akan menolak kecantikanku. Putri, kok kamu? Aku juga mau tanya, pagi-pagi begini, apa maunya kalian di depan rumahku? Mau merampok ya? Rumahmu? Bukannya ini rumah Tuan Rizky? Oh, kalian cari Tuan Rizky ya? Tuan Rizky bilang, kalian bukan istrinya. Menggosok! Bukan aku, ya kamu. Kamu sudah nikah, masih berani goda Tuan Rizky. Dasar jalan kamu.
Kemarin kamu dan Yuni Patiwi yang menyeretku ke manajer mesum itu, Kang. Masalah ini belum beres. Jangan cari gara-gara. Berani pukul Laras, akan kubalas. Kamu! Dena ya, aku takkan seperti dulu lagi. Biar kalian menindasku. Kalau tak terima, silakan. Kamu, aku kenapa? Pagi-pagi sudah ribut. Ada apa ini? Pas sekali, dia yang mukul kami duluan. Cepat usir dia. Nona ini dibawa pulang sendiri oleh pemilik rumah ini. Justru kalian tidak pernah kulihat. Nyah, cepat, nyah. Dia cuma orang kampung. Mana mungkin dia pemilik rumah ini? Kalian salah. Tadi Putri bilang dia dan Tuan Rizky suami istri. Jangan-jangan si ganteng itu adalah Tuan Rizky. Nggak mungkin. Tuan Rizky nggak mungkin suka Putri Sari. Lagian, dia nggak perlu sembunyi-sembunyi. Iya. Pasti info ayahmu salah. Hampir tertipu Putri Sari si Jalang itu. Harga rumah di sini minimal 50 miliar. Ternyata dia disuguhkan. Tadi siapa datang? Kok ribut banget? Ada 2 kutu busuk, tapi sudah kuusir. Gimana kalau kamu ikut aku tidur lagi? Kita sudah beres. Aku mau kerja. Hei, mau aku antar pakai sopir? Mau beres? Gak ada caranya. Ternyata Mai sama pria tua ini, Putri Sari, pria tua begini, masih bisa kamu. Awas, nama baikmu akan hancur. Semua, tolong tenang. Ada pengumuman. Tuan Rizky sangat menghargai divisi proyek kita. Dia mau memilih dari kalian seseorang yang paling berkemampuan untuk menjadi manajer divisi proyek. Ini perintah Tuan Rizky. Berarti pasti untuknya Rizky kan? Nih, Rizky, Tuan Rizky mau memajakannya. Wah, betapa bahagianya. Jangan-jangan dia mau memajakanku diam-diam agar aku lebih pantas untuknya. PT Harmoni Cemerlang, proyek 500 miliar. Di antara kalian, siapa yang bisa menangkapnya? Dialah yang akan ditunjuk Tuan Rizky sebagai manajer divisi proyek. Tapi di Rut HC itu sangat sulit dilayani. Dulu banyak rekan kita sudah mencoba, tapi semua gagal. Kenapa? Tak ada yang berani? Aku mau coba. Putri Sari, kamu bercanda ya? Jabatan manajer itu sudah untuknya Rizky. Kenapa kamu rebutan semua? Betul. Kamu pikir di Rut HC itu sugar daddy-mu? Kalaupun kamu telanjang dan naik ke ranjangnya, dia takkan melirikmu. Mendapatkan proyek itu butuh kemampuan. Kenapa di mata kalian semua itu hanya transaksi kotor? Jangan-jangan proyek-proyek kalian semua didapat dengan telanjang dan naik ke ranjang ya? Omong kosong! Pak, apa Tuan Rizky ada aturan siapa yang tak boleh ikut tantangan? Tentu tidak. Selama orang itu karyawan tetap divisi proyek, berhak ikut tantangan. Kalau mau ikut tantangan, siapkan dirimu baik-baik. Putri, kali ini kamu akan kalah sampai merelakan. Menghitung jam kangen. Dasar gila. Surya Wijaya, sudah kukirim data proyek HC. Semoga berhasil dapat proyeknya dan dapat posisi manajer. Semoga rukun dengan Pak Rizky dan selalu mesra. Yang terakhir itu nggak perlu sih. Halo, tentang Direktur Utama HC, aku ada beberapa pertanyaan mau kutanyakan. Setelah kerja, bisa makan bareng? Oke, nanti. Maaf sudah merepotkanmu. Makan apa? Aku traktir. Gak usah sungkan. Ayo, silakan masuk. Pak Rizky, istrimu traktir aku makan. Jangan salahkan aku ya, nggak aku bilang dulu ya. Ini kesempatanmu. Cepat bayar. Beraninya dia godain Wakil Surya. Wakil Surya itu kan orang getat Tuan Rizky. Dia pasti mau kenal Tuan Rizky lewat Wakil Surya. Dasar nggak tahu malu. Katanya ada wanita kaya yang naksir Wakil Direktur Surya.
Ada. Wanita kaya itu orang baru kaya. Sangat kejam, juga licik. Katanya dulu ada wanita yang merebut prianya. Akhirnya dia ditarik beberapa pengemis ke gang. Baik, Nyonya. Kirimkan pesan ini ke suami Putri Sari, si cowok ganteng itu. Biar dia lihat istrinya sendiri memang jenis apa. Baik, Nyonya. Putri Sari, kali ini kau tamat. Istrimu traktir aku makan. Jangan bilang aku nggak bantu, nggak kasih tahu kamu ya. Ini kesempatanmu untuk pamer. Halo. Apa aku kurang ganteng atau kurang manis ya? Kamu sempat makan sama orang lain, tapi nggak sempat balas pesanku ya? Aku dan Wakil Direktur Surya lagi ngobrol kerjaan. Ngomong yang baik dong. Kamu tega sama aku. Sudah, cukup. Iya. Terus terang jadi disalahkan. Sekarang kamu sudah muak sama kelakuan saya ya? Bukan itu maksudku. Pak Rizky ini kapan dia jadi sok manja begini? Direktur Utama HC paling memutamakan kemampuan. Asal rencanamu sesuai budaya HC, dia pasti akan sangat mengagumimu. Tapi ku dengar sebelumnya banyak rekan yang sudah mendatangi, tapi semua gagal. Apa ada alasan lain? Karena mereka tak punya rencana, jadi cuma pakai cara licik. Direktur Utama HC tentu tak mau bertemu mereka. Oh, begitu ya. Aku kasih tahu ya, Direktur Utama HC punya identitas lain. Identitas apa? Tunggu kamu dapat proyeknya, nanti juga tahu. Pasti akan membuatmu terkejut. Kenapa misterius banget? Katakan. Ini semua ulah Pak Rizky. Dia sengaja begini, agar kamu bisa mengandalkan kemampuanmu untuk jadi manajer. Dan membersihkan divisi ini dari keburukan. Dasar jelang. Beraninya goda priaku. Hari ini kurihatkan padamu apa akibatnya menggoda priaku. Awas kau, berani sentuh dia, habislah kau. Oni. Warga sekalian, tolong sampaikan keadilan. Dia itu priaku. Sejak kenal si pelakor ini, berhari-hari tak pulang. Sekarang malah memukulku. Tolong sampaikan keadilan. Jangan ngawur. Gak nyangka, gadis cantik begini ternyata pelakor. Memang begini cara orang tua mendidiknya zaman sekarang ya. Cepat ekspos pasangan brengsek ini. Hentikan! Simpan semua HP-nya. Kalau tidak, surat pengacara akan kutujukan pada kalian semua. Keadilan mana? Kirim ini ke suami Putri, si pecundang itu. Istrimu selingkuh sama suami orang. Ditangkap istri suaminya. Video seru begini gak boleh dilewatkan. Cepat! Dia istri kamu ya? Tentu saja, sayang. Kami tidak ada hubungan apa-apa. Dia cuma sombong karena kaya. Mau aku jadi menantu. Aduh sayang, aku kaya. Aku beliin rumah besar, beliin mobil sport. Kenapa kamu tolak aku? Ternyata cuma satu pihak. Yang serius, Nona. Kamu bilang dia suamimu, tapi dia nggak ngaku. Punya buku nikah? Betul, kamu bilang dia suamimu dan dia pelakor. Buktinya? Buat apa bukti? Aku bilang iya, ya iya. Dia saja nggak ngaku. Kamu malah nempel terus. Kamu bener-bener nggak punya harga diri. Butuh banget pria ya. Kubunuh kau, Jalan. Jalan, kubunuh kau. Ada masalah? Padaku saja. Bangun. Berani sentuh dia lagi. Seluruh keluarga Lestari akan celaka. Surya, kau pikir kau siapa? Aku mau kamu. Itu anugerah besar darimu. Jangan sombong. Dasar tak tahu diri. Dengar ya. Awas, nanti aku tak segan. Suka sekali mukul ya. Biar kau rasakan juga rasanya dipukul. Berani mukul aku?
Kau tahu siapa aku? Aku tak peduli. Kau berani mukul dia? Kenapa aku tak berani mukul kau? Kau. Salah. Cukup! Aku bilang sekali lagi, aku dan kau tak ada hubungan. Kalau kau bikin ulah lagi, seluruh keluarga Lestari akan celaka. Baik. Semua, lihat sini. Dia sama si Jalang ini bersekongkol memukulku. Tak tahu seluk-beluknya, jadi tak bisa komentar. Menurutku, masalah hari ini tidak sesederhana itu. Iya, dia tak bisa membuktikan kalau itu suaminya. Bisa jadi cuma cari ulah. Pengawal! Kubunuh mereka! Bunuh mereka! Aku tanggung! Resti! Bagaimana? Kamu terluka? Enggak. Maaf, aku yang salah urus urusan sendiri. Kamu punya sehari. Hilangkan keluarga Lestari dari kota Langit. Dasar pelakor! Kamu punya pria, kenapa merebut priaku? Ingat, keluarga Lestari hancur karena kamu. Pak, putri kesayanganmu dipukul. Dasar pemboros, kamu cari masalah sama siapa? Pak, ada apa? Saham perusahaan anjlok, sekitar 100 miliar hilang dalam 1 menit. Keluarga Lestari tamat. Dasar brengsek menua. Aku tak akan melepaskan kalian. Maaf. Tadi aku yang tidak beres. Nggak apa-apa, bukan salahmu. Masalah cinta sendiri gak beres-beres. Tak tahu malu. Oh ya, selidiki. Siapa sebenarnya yang memberitahu aku dan Siti? Kalau orang piti langit cerah, langsung pecat saja. Baik. Ternyata ada yang memberitahu Anda. Sepertinya sudah siap. Nggak usah selidiki. Aku tahu siapa pelakunya. Siapa? Pasti Larasari dan divisi proyek. 2 kaki-kaki itu. Kamu mau apa? Mereka berdua menjebakmu. Aku pecat mereka sekarang juga. Kalau kamu pecat mereka sekarang, mereka akan cari cara lain untuk menyerangku. Nanti kita akan sulit melawannya. Lalu, apa rencanamu? Tentu saja, dapatkan proyek HC dulu. Buktikan kemampuanku. Nanti, aku akan bereskan mereka dengan mudah. Nanti, kita bereskan mereka dengan cara yang alami. Pantas saja, wanita Rizky Pratama. Aku dukung kamu. Siapa wanitamu? Jangan ngawur. Kita kan sudah tidur bareng. Ngomong gitu sekarang, apa tidak terlalu terlambat? Kita sudah beres. Cari waktu secepatnya, kita cerai saja. Siapa bilang kita beres? Kamu masih utang. Aku utang apa? Pertama, kamu yang mulai 5 kali. Kedua, aku yang mulai 7 kali. Kalau dihitung-hitung, diutang 2 kali. Dasar mesum. Rizky, ngapain? Turunkan aku. Dasar mesum. Turunkan aku. Rizky, kalau begini, kita nggak akan beres. Pintar juga kamu, ketahuan juga. Kita taruhan, gimana? Taruhan apa?
Taruhan apa? Taruhannya, kamu akan jatuh cinta padaku. Kalau aku kalah, PT Langit Cerah akan jadi ganti rugi cerai untukmu. Kamu melakukan ini apa karena ibuku pernah menyelamatkanmu? Tidak semuanya. Apalagi? Aku menyukaimu 10 tahun. Kapan libur ya? Entahlah. Cepatlah libur. Ya sudah. Kamu tiba-tiba datang ke sekolah bukan untuk menemuiku, kan? Cewek yang tadi, aku mau semua datanya. Di sekolah nggak boleh pacaran. Heh, siapa bilang aku mau pacaran sama dia? Lalu apa? Aku mau nikahin dia. Rizky, aku nggak tahu. Ternyata kamu suka aku 10 tahun. Surat nikah? Kapan foto ini diambil? Ini cuma surat nikah. Ngapain direbut? Perlu sepanik ini. Tentu saja aku panik. Ini semua harta karunku. Ayo, kita makan. Jarak ke kantor masih 1 kilometer. Kamu yakin mau jalan dari sini? Di sini saja. Kalau lanjut, bisa ketahuan. Jadi kamu anggap aku kekasih diam-diam? Kamu gila ya. Putri, kamu dipecat. Apa hakmu memecatku? Dianya, Rizky, belum disuruh enyah dari sini, itu sudah berkat. Betul. Kamu goda suami orang. Video kamu ketahuan istri Sanya. Sudah viral di jaringan kantor. Nggak malu ya? Cepat, enyah. Jangan kotori divisi proyek kami. Ini perbuatanmu kan? Ya, aku yang lakuin. Terus kenapa? Berani lakuin, nggak berani ngaku. Lihat tuh, perbuatan jelekmu itu sudah dipost di media sosial. Kalau aku jadi kamu, langsung lompat dari puncak bendung. Mati pun tak apa. Laras, kamu pikir dengan cara rendahan ini bisa menjatuhkanku? Toh, ibumu sudah kalah. Waktu itu, nenek tua itu cepat sekali. Langsung lompat dari jendela yang lebih tinggi. Bisa jatuhkanmu atau tidak, harus dicoba dulu kan? Ternyata ibuku tewas, kamu juga ikut campur. Hari ini, kamu juga akan merasakan rasanya lompat. Putri, berani sentuh aku, kubunuh kau. Aku mau lihat, kau yang bunuh aku duluan atau aku yang bunuh kau duluan? Kalian berdua, tunggu apa lagi? Cepat pisahkan segila ini. Kenapa? Sudah takut? Sabar, ada yang lebih menakutkan. Jangan mendekat! Kalian lagi apa? Tak, Putri yang mulai duluan. Dia juga uponya Rizky. Cepat pecat dia. Putri, kamu ini kenapa? Tuan Rizky baru tiba. Seluruh perusahaan siap siaga. Beraninya kamu berkelahi. Kamu keterlaluan. Benar-benar keterlaluan. Nih, Rizky, cepat cari Tuan Rizky. Biar Tuan membelanya. Usir segala ini dari perusahaan. Beraninya kamu melawannya Rizky. Habislah kamu. Tuan Rizky datang. Kok bisa Wakil Direktur Surya? Gawat, Wakil Direktur Surya. Jangan-jangan dia kesini untuk membela Putri Sari.
Panik apa? Walaupun Wakil Direktur Surya berkuasa, apa bisa sekuasa Tuan Rizky? Aku ini wanita, Tuan Rizky. Wakil Direktur Surya, kamu gak akan berani melawanku juga, kan? Pak Surya, jangan marah. Saya yang salah. Sekarang saya akan bersihkan divisi proyek. Pecat yang berkelahi. Putri Sari, kamu berkelahi di jam kerja. Merusak citra perusahaan. Sekarang juga ke HRD untuk mengurus pengunduran diri. Tuan Rizky membela Nyonya. Kamu tamat. Siapa yang tamat? Belum tentu. Larasari menghina ibuku. Memangnya dia tidak pantas dipukul? Aku tak peduli alasannya. Itu bukan alasan untuk berkelahi. Apalagi dia Rizky. Kalaupun benar nih, Rizky memang berhak sembarangan menghina ibu orang lain dan memaksanya lompat dari gedung. Ini Pak Chan. Kalau ibumu yang disakiti, apa kamu akan diam saja? Pak Surya, aku kan membela Rizky. Kamu mungkin tak tahu manajer sebelumnya bagaimana nasibnya. Tuan Rizky menyuruhku untuk mengundang Nona Sari ke atas. Dia ada urusan yang ingin disampaikan langsung. Hei, Tuan Rizky dari Nyonya, memangnya kamu? Masih mau merebut perhatian Nyonya? Kira-kira karena Margasari, jadi orang yang Tuan Rizky cari? Dasar tidak tahu diri. Meskipun Margasari, tapi Tuan Rizky takkan suka wanita kampung yang murahan seperti kamu. Priaku, jangan harap. Oh ya? Pria siapa sebenarnya? Belum tentu. Dasar keras kepala. Kita lihat saja berapa lama kamu bisa sombong. Pak Surya, terima kasih sudah sampaikan. Jangan biarkan Tuan Rizky menunggu. Yang Tuan Rizky cari Putri Sari, Nona Sari. Tuan Rizky cari Putri Sari, Nona Sari. Apa? Oh, Tuan Rizky tidak bertemu dengannya. Kemarin ketahuan selingkuh. Hari ini berani membelanya. Jabatan wakil direkturmu. Kamu Jaga tidak mulutmu. mau lagi. Dengar ya, berani bicara sembarangan lagi. Kamu akan seperti keluarga Lestari. Keluarga Lestari? Jangan-jangan keluarga Lestari bangkrut semalam. Keluarga mereka diusir dari Kota Langit. Itu perbuatanmu. Anak keluarga Lestari hanya karena menyinggung Putri Sari. Keluarganya jadi bangkrut dan diusir dari Kota Langit. Ini kejam sekali. Dia kan cuma suka sama wakil direktur Surya. Apa salahnya cinta? Memaksa itu namanya cinta. Kamu sama sekali tidak tahu fakta. Malah bicara sembarangan. Membuat fitnah. Ini pelajaran untukmu. Putri Sari, sudah ketagihan memukul. Dengar ya, saya punya banyak skandalmu loh. Cepat atau lambat, saya akan hancurkan reputasimu. Sampai tak punya muka. Baiklah, kita lihat saja nanti siapa yang akhirnya tak punya muka. Ada apa ini? Tuan Rizky ke kantor, gak ketemunya Rizky, malah ketemu si Jalang Putri Sari duluan. Jangan-jangan Putri Sari beneran pakai cara apa untuk merayu Tuan Rizky? Ngomong apa sih? Wanita ini selalu menggoda pria. Mana mungkin Tuan Rizky mau dia? Ngomongnya kok gitu? Soal status dan penampilan nih, Rizky lebih baik dari Putri. Kalaupun Tuan Rizky memilih dengan mata tertutup, pasti memilihnya Rizky. Iya. Pasti Surya, dia pakai nama Tuan Rizky untuk panggil dia keluar. Mereka berdua pasti main gila di mana-mana. Aku dan Tuan Rizky ketemu tiap malam. Ngapain mau di kantor? Nih, Rizky kan istri Tuan Rizky. Ngomong-ngomongnya ya di rumah saja. Kudengar kamu berantem tadi. Kamu gak terluka kan? Tenang saja. 1 lawan 3. Aku menang. Kaget banget. Akhirnya aku akan bertemu Tuan Rizky. Walau tak tahu kenapa Tuan Rizky memilihku. Asalkan Tuan Rizky lihat kecantikanku, dia pasti akan jatuh. Begitu aku hamil anak Tuan Rizky, posisiku takkan tergoyahkan. Mulai hari ini, kosmetikku, pakaian, dan tas, semua harus yang terbaik di negeri ini. Tuan Rizky. Mana dia? Kau berantem sampai berlumuran debu. Mandi dulu, pakai bajuku.
Tuan Rizky, tadi aku dengar suara. Kok nggak ada? Tuan Rizky. Video kemarin diupload Laras ke internet. Dia juga mengaku, dia dan Winda bersama-sama memaksa ibunya Putri mati. Video di internet itu, bersihkan semuanya. Juga usir Laras dari kantor. Tuan Rizky, saya Laras, putri keluarga Sari. Saya calonnya Rizky. Bukankah Anda mau menjemput saya ke Jakarta? Saya datang mencarimu. Kalau Nona Sari dengan sikap serakahnya ini diposting ke internet, pasti jadi berita utama. Kok kamu? Bukannya kamu sama Putri sedang ketemu diam-diam? Kamu ngapain di sini? Jangan salah paham. Saya atas perintah Tuan Rizky untuk mengusirmu. Tuan Rizky bilang dia tak mau membasahi tempat ini. Mana mungkin Tuan Rizky begitu padaku? Aku tahu. Ini ulat Putri kan? Dia suruh kamu halangi aku ketemu Tuan Rizky. Aku tahu si Jalang ini. Dia menggoda Tuan Rizky. Halo, Satpam. Ke lantai atas sekarang. Ada sampah yang perlu dibersihkan. Gak usah. Aku pergi sendiri. Jangan kira kamu dan Putri bisa berhasil. Saat aku menikah dengan Pratama, itulah hari kematianmu. Aku tunggu saja. Kok bisa? Video dan postingan tentang Putri Sari sudah dihapus semua. Kita bayar, tapi di intranet perusahaan, urusan orang kantor pusat. Jangan-jangan Tuan Rizky sungguh membantu Putri Sari. Mana mungkin Tuan Rizky membantu Putri Sari? Pasti Surya Wijaya yang minta orang kantor pusat hapus. Dia menggoda Surya Wijaya. Bukankah karena Surya Wijaya adalah atek Tuan Rizky? Dia pasti juga mau naik ke ranjak Tuan Rizky. Putri Sari, kamu selalu merebut Tuan Rizky dariku. Tunggu aku jadi manajer. Pasti akan kubuat kau merantak keluar dari sini. Pak Rizky, Bapak mencari Mas Rizky, kenapa berpakaian seperti ini? Aku paman kandungnya. Kalaupun pakai baju pengemis, dia tetap akan menyambutku. Ya. Tuan Rizky sangat menghormati Bapak. Tapi, PT Harmoni Cemerlang, Bapak mau kerjasama dengan PT Langit Cerah Mas Rizky. Kenapa Bapak tidak langsung bicara dengan Mas Rizky? Rifki, terlalu lama di luar negeri. Cabang ini sudah tidak seperti dulu. Aku mau pakai proyek HC ini sebagai ujian untuk Rizky. Untuk menguji siapa yang benar-benar berbakat. Bapak memang bijak. Mari, Pak Rizky. Maaf Nona, nggak sakit kan? Dasar pengemis. Memangnya kamu pantas ke sini? Enyah. Cepat pergi. Nyah. Jangan halanginya Rizky kami. Nih Rizky dari keluarga Pratama Jakarta. Kalau tahu diri, jauhi aku. Sombong dan lancang. Tak hormat orang tua. Kok Rizky bisa buta sampai suka sama orang seperti ini? Nama Tuan Rizky, memangnya kamu pantas panggil. Dasar pengemis, berani ngawur lagi. Akan kubuat kau nggak bisa hidup di Jakarta. Lanisari, kamu ngapain? Pak, gak apa-apa. Mau ke rumah sakit? Gak usah. Putri Sari, semua pria kamu godain. Jangan-jangan, bahkan kakek pengemis ini kamu godain juga. Kenapa kamu bicara begitu? Semua di-hack. Pas dia datang, langsung mimpi itu kamu. Bukan goda, apa lagi? Orang yang pikirannya kotor, melihat semua hal pun jadi kotor. Pak, kita... Tangan Bapak luka, biar saya obati. Nah, kamu baik sekali. Putri Sari, jangan senang dulu. Lukanya nggak parah, tapi harus diganti obat tiap hari. Pak, Bapak harus ingat ya, sebelum luka mengering, jangan sampai kena air ya. Nah, kamu baik sekali. Siapa namamu? Saya dari divisi proyek di sini. Saya Putri Sari. Oh, kamu Putri Sari? Paman kenal saya ya? Paman, aku menikahi gadis yang kucintai 10 tahun. Istriku, Putri Sari. Paman? Paman, kenapa? Nggak apa-apa. Dari ekspresi Paman tadi, apa kita pernah kenal? Dulu nggak kenal. Sekarang kita kenal kan? Kamu anak baik. Kamu pasti akan bahagia. Paman terlihat ramah. Paman juga akan bahagia. Paman, ini obatnya Paman. Ingat, sebelum luka mengering, jangan sampai kena air. Benar-benar anak baik. Orang baik pasti akan dibalas baik. Baik. Pak Rizky, tebak siapa yang baru kulihat? Gak tertarik.
Jalan lurus, nggak diantar. Istrimu di bawah ketemu pamanmu. Paman? Dia menyulitkannya. Cepat bicara. Tenang dulu, kakek nggak menyulitkannya. Tapi kakek ini kenapa sih? Pakai baju pekerja bangunan, langsung maju. Larasari ini dia menghina kakek, bahkan injak tangannya. Tapi istrimu, dia obati kakek. Sekarang mereka berdua sudah akur. Kan ku bilang putri itu baik hati, paman pasti suka dia. Ku dengar istriku hari ini menolong pekerja bangunan. Ini jahat sekali. Dia tega injak tangan kakek. Istriku paling baik hati. Rapat tender HC kali ini, kamu pasti menang. Menang proyek itu butuh kemampuan, bukan? Tapi proposal proyekku kali ini masih banyak yang kurang memuaskan. Sini, biar suamimu bantu lihat. Halo, saya dari divisi proyek PT Langit Cerah. Ini dokumen tender saya. Putri, beraninya kamu datang. Mau lihat sendiri ya, bagaimana Laras mengalahkanmu? Siapa tahu siapa yang menang. Jangan senang dulu. Pak Budi, jangan meremehkannya ya. Wajahnya itu jago banget merayu. Betul, dia pasti sudah tidur sama semua pria di sini satu persatu. Ini yang jagoan tidur ya. Cukup, hari ini hari baik Laras. Hari jadi manajer divisi proyek. Bisa jadi Tuan Rizky mau melamar Laras. Hari yang begitu baik ini malah ketemu pembawa sial. Sial sekali. Ibu benar, Tuan Rizky menunggu hari ini sudah lama sekali. Dia belum muncul, pasti mau kasih aku kejutan. Tunggu saja, akan kau diusir. Kamu mau kasih dia kejutan? Kejutanku hanya untuk istriku. Lihat mereka, saling melengkapi. Kalau nggak tahu, bisa-bisa kira dia Tuan Rizky. Konyol banget. Betul, kalau semua Pratama itu Tuan Rizky, aku ganti nama jadi Putri Pratama. Berarti aku juga putri sulung keluarga Pratama kan? Putri Sari, gimana kalau kamu berlutut sekarang? Sujud minta maaf padanya Rizky. Mungkin Rizky lihat kalian sama-sama marga Sari. Dia kasih kamu pekerjaan menyapu. Gimana? Pekerjaan menyapu? Biarkan untukmu saja. Sebelum akhir, aku, Putri Sari, takkan menyerah. Putri Sari. Lihat saja. Lihat mereka. Sepertinya Laras sudah menang. Mereka sudah main curang, jalan pintas. Awasi semua gaka di ruangan. Rapat tender kali ini, jangan ada kesalahan. Menurutmu, aku akan menang? Tenang saja, proposal proyekmu tidak ada masalah. Pasti menang. Silakan tenang. Hasil tender hari ini sudah keluar. Saya umumkan untuk 10 tahun ke depan, PT Harmoni Cemerlang dan PT Langit Cerah akan resmi menjadi mitra. Dan pemenang proposal projek hari ini adalah Laras Sari, Nona Sari. Aku kalah. Saya sudah lihat proposal Putri. Baik desainnya maupun harganya, semua yang terbaik. Cek CCTV. Selanjutnya, mari kita sambut divisi proyek PT Langit Cerah, Nona Larasari ke panggung. Semoga kedua pihak saling menguntungkan dan bersama membangun kota langit yang indah. Tunggu! Maaf Nona Sari, baru dapat kabar, tender Anda dibatalkan. Kerjasama ini tidak bisa untuk Anda. Kenapa? Larasku tadi kan menang. Sekarang batal tanpa alasan. Betul, kalian ini terang-terangan main curang. Nggak takut nggak dipercaya, dan nggak ada lagi yang mau kerjasama. Saya terima instruksi Direktur Utama. Katanya tidak akan kerjasama dengan Nona Laras. Kamu? Itu salahnya. Dia yang cari masalah. Panggilkan direktur utama kalian. Aku mau tanya dia, kenapa tanpa alasan membatalkan kuota saya? Karena Hesi tak pernah kerjasama dengan orang tak bermoral. Kamu?
Itu aku yang ditindas oleh Nona Sari, diremehkan, dipaksa jatuh dan tangan kiri kakinya yang menginjak tanganku. Saya, Dirut Harmoni Cemerlang, juga pengambil keputusan akhir dalam tender proyek ini. Ternyata dia Dirut Harmoni Cemerlang? Nah, kita bertemu lagi. Meskipun saya suka sifatmu, tapi untuk tender proyek ini masih menilai kemampuan. Maaf, proyek ini tak bisa saya berikan. Saya umumkan, tender proyek ini hasil akhirnya batal. Jangan, tidak boleh batal. Waktu itu Anda pakai baju pekerja bangunan. Aku tak tahu siapa Anda. Maksud Nona Sari, kalau saya memang pekerja bangunan, bisa Anda hina sesukanya, diinjak-injak, begitu? Bukan itu maksud saya. Pak Rizky, Laras tidak begitu. Mungkin dia lagi-lagi nggak mood. Anda kan orang besar. Ampuni dia kali ini. Benar, Laras kami sebentar lagi akan menikah dengan Tuan Rizky. Dia juga orang besar terhebat di negeri ini. Anda lihat saja untuk Tuan Rizky. Berikan proyeknya untuk Laras kami. Seingatku istri Anda Putri Sari. Kapan namanya berubah jadi Laras Sari? Kamu Tuan Rizky? Istriku hanya satu. Soal yang lain bagiku tak ada artinya. Enggak mungkin. Kok kamu bisa jadi Tuan Rizky? Kalian bohongin aku. Terserah kamu. Sekarang, aku minta kamu keluar dari sini. Enggak, aku gak mau pergi. Proyekku sudah lolos seleksi. Kamu gak bisa karena salahku yang tidak disengaja, lalu meragukan kemampuanku. Itu kemampuanmu atau bukan? Sebentar lagi kamu tahu. Pak Surya, proyekku sudah lolos seleksi. Jangan ragukan kemampuanku. Nona Sari, jangan senang dulu. Maaf, perusahaan kami, tender perusahaan Anda, terganggu. Atas nama Tuan Rizky, saya minta maaf. Hei, kamu ngapain? Pak Surya, cepat jelaskan pada Pak Direktur Utama. Proyek Nyonya sudah disetujui, jangan batalin kerjasama. Betul, ini proyek terbesar Langit Cerah tahun ini. Ini berkat Nyonya. Itu cuma salah paham. Siapa sangka Pak Direktur Utama pakai baju pekerja. Nyonya nggak salah sepenuhnya. Kalian semua buta. Sebentar lagi kalian akan tahu proyek yang menang ini siapa sebenarnya yang berjasa. Proposal ini bukan milikmu. Kamu cuma pencuri hasil kerja orang lain. Coba lihat baik-baik proposal tender hari ini. Pemenangnya hari ini siapa sebenarnya? Ini kan milikku. Begadang buat ini. Kok jadi milikmu? Di sini jelas tertulis namaku. Kamu dan Wakil Direktur Surya saling serasi. Cuma mau ambil pujiannya. Jangan terlalu berhayal. Betul. Putri Sari, waktu kecil kamu selalu mencuri barang keluarga. Tak kusangka setelah bertahun-tahun sifatmu masih sama saja. Edik mencuri ya. Dan kamu terus-terusan memihak Putri Sari. Kamu suka ya si Jalang ini? Mau sama suami gantengnya? Mau berbagi wanita ya? Cari mati! Beraninya kamu mukul aku. Kalau Tuan Rizky tahu, dia takkan membiarkanmu. Hadirin, semua sudah melihatnya. Putri Sari itu tak tahu malu, hidupnya kacau. Hari ini, di depan semua orang, aku umumkan, aku usir dia dari keluarga Sari. Mulai sekarang, aku tak punya putrinya lagi. Kekayaan keluarga Sari tak ada hubungannya dengannya. Tutup mulutmu. Kalau begitu, kemakmuran putri juga tak ada hubungannya dengan keluarga Sari. Karena hubungan sudah putus, tayangkan buktinya. Asal kamu tukar dokumen tender kita berdua, kamu dapat 1 miliar. Tenang, Nona Sari. Biar saya yang urus. Sekarang, siapa pencurinya? Masih perlu dijelaskan? Enggak. Dia yang memalsukannya. Aku bukan pencuri, bukan. Berhenti! Kau! Pak Dir, aku salah. Ampuni aku. Aku sudah baik padamu. Memberimu gaji tinggi, kau malah berbuat begini. Pak Dir, aku sungguh salah. Nawar! Seret keluar keluarga Sari dan bajingan ini. Keluar! Aku wanita, Tuan Rizky. Beraninya kalian. Tuan Rizky tak akan membiarkan kalian. Lihat ulahmu yang konyol ini. Paman, ini bukan salahku sepenuhnya.
Ya, dia setuju lebih awal. Aku sudah lama membawanya untuk klarifikasi ke dunia. Dasar tidak becus. Putri, kedepannya uji saja dia lebih banyak. Kalian kenal? Cepat, panggil paman. Paman? Sudah aku bilang kan, Direktur Utama HC itu punya identitas lain. Saya paman kandung Rizky Pratama. Kedepannya, kalau dia berani ganggu kamu, cari paman saja. Paman belain kamu. Paman. Sayang. Aku tidak sengaja sembunyiin ini. Aku punya alasan. Sayang, maafkan aku ya. Aku sungguh tidak sengaja. Aku mohon. Kamu cuekin aku, berarti maafkan aku. Malam ini tidur di sofa. Sayang. Sayang. Kamu maafkan aku nggak sih? Diam. Sayang, jangan marah. Kalung ini khusus untuk sayangku. Semoga sayang cepat lega dan senang selalu. Manis sekali mulutmu. Kalau bukan karena kalung ini, aku nggak akan maafin kamu loh. Semua, tolong tenang. Proyek Putrisari disetujui oleh HC. Menurut kesepakatan sebelumnya, posisi manajer... Tunggu! Putrisari sudah tahu seperti apa Direktur Utama HC. Dia sengaja di bawah. Berakting menyamakan orang untuk membodohi Direktur Utama HC. Wanita licik seperti ini tidak pantas di perusahaan. Hacking! Aku sama sekali nggak kenal Dirut HC. Memangnya aku suruh dia datang pakai baju pekerja? Apa aku suruh kalian mengecilkan orang? Atau aku yang suruh kamu menjejakkan kakimu di telapak tangannya? Aku Nyonya Rizky, calon Nyonya keluarga Pratama. Kalian yakin mau dia jadi manajer? Ini... Pak Cahyo, di PT Langit Cerah, promosi berdasarkan kemampuan, bukan karena jadi istri siapa. Kalau orang lain, ya sudah. Tapi dia itu orang Tuan Rizky. Memangnya kenapa kalau dia orang Tuan Rizky? Memangnya Tuan Rizky kita memilih orang karena hubungan pribadi? Jangan asal bicara! Jadi, Pak Cahyo, posisi manajer kita ini harusnya siapa? Saya umumkan, mulai hari ini, Putrisari diangkat dari manajer divisi proyek. Semua staf divisi proyek lapor kerjanya pada dia. Yuni, apa kita salah pilih orang? Kamu tanya aku mau tanya siapa? Buat apa repot-repot? Akhirnya dia jadi manajer. Kita bakal susah hidupnya. Baik proyeknya maupun posisi manajer, aku menangkan dengan jujur. Gak terima. Tahan saja. Putri, jangan kira karena sudah di atasku. Posisi manajer ini kalau bisa dijaga, baru itu hebat. Kenapa? Mau cari Tuan Rizky lagi untuk mengadu? Saran aku, jangan harap. Jangan lihat-lihat, kerja saja. Mulai sekarang, tidak akan seperti dulu lagi. Aku tak akan biarkan kalian malas. Semua kamu rebut. Kalau begitu, hilangkan saja kau. Besok ulang tahun ayah. Dia selalu berharap kita bisa makan bersama. Kamu takkan sampai membuatnya kecewa, kan? Makan itu cuma alasan. Yang asli mau mempermalukan. Pas sekali, aku juga mau pulang untuk mencari bukti kalau mereka yang bunuh ibuku. Tentu saja. Lagi pula, dia juga ayahku. Aku pasti akan memberinya hadiah besar. Hadiah besar tak usah. Kamu dan suamimu yang cuma tampan, jangan buat ayah malu saja. Pak Budi, kita sebentar lagi bisa minum minuman pernikahan Nunasari kan? Tentu saja. Katanya Tuan Rizky sudah di Kota Langit. Pasti segera ada kabar baiknya. Benarkah? Kalau begitu, selamat ya Pak Budi. Sudah ketemu Tuan Rizky? Tentu saja. Bu, tenang saja. Tuan Rizky pasti menikahiku.
Syukurlah, syukurlah. Ibu bukan gak percaya kamu, tapi Tuan Rizky belum kesini. Ibu jadi gak tenang. Bu, Putri datang. Putri datang. Papa, selamat ulang tahun. Sudah datang, tinggal diam saja. Jangan bikin ulah. Baik. Barangmu ini kok gampang pecah ya? Barang rongsokan dari pinggir jalan ya? Ini Patek Philippe, jam Taman Pria terbaru. Harganya 5 miliar. Bayar saja sesuai harganya. Mau cari masalah ya? Barang rongsokan ini 5 miliar. Kalian pernah lihat 5 miliar? Putri, meskipun aku meremehkan menantu miskinmu itu, tapi aku tetap membiarkannya masuk. Tapi jangan sampai mengelabui aku dengan jam rongsokan. Sayang, kan sudah kubilang. Cukup beli di pinggir jalan seharga 5.000. Cukup sebagai tanda. Gini kan, ada yang nggak tahu harga diri, malah nggak bersyukur. Nggak apa-apa. Ini uang kecil. Anggap saja aku beli hubunganmu dengan keluarga Sari. Dasar brengsek! Sayang, sabar ya. Putri memang dari kecil bandel, nggak tahu diri. Jangan sampai sakit ya. Iya, Pak. Hari ini kan uta Papa. Kalau Papa sakit, aku dan Mama akan khawatir. Di sini, semua orang adalah orang-orang terpandang. Asli atau palsu, lihat saja. Ada yang paham nggak? Silakan lihat. Ayahku dulu kerja di jam tangan mewah Swiss. Biar aku yang lihat. Aku akan beri penilaian. Bagaimana? Waduh. Asli sekali. Asli. Ada stuknya. Nominalnya benar-benar 5 miliar. Sudah percaya kan? Memang asli. Terus kenapa? Kamu baru jadi manajer, kok bisa beli jam tangan semahal ini? Uang ini uang haram kan? Kamu belum tahu kan? Istrimu jadi simpanan pria tua. Kamu itu sudah lama ditanduki. Berani bicara ngawur lagi, kamu akan kutuntut. Aku gak ngawur, aku punya bukti. Ini video Putri pagi tadi. Keluar dari villa mewah bersama pria tua dan pergi. Pria tua ini sudah bisa jadi kakekmu. Tidur dengan orang begini benar-benar menjijikan. 5 miliar ini dari pria tua itu kan? Kelihatannya polos, ternyata bisa begini. Dasar tidak sopan. Tak tahu malu. Dasar anak durhaka. Perjodohan yang sudah disiapkan, kamu tolak. Malah main gila di luar. Nama baik keluarga Sari, kamu hancurkan semua. Perjodohan sebaik itu, kenapa tidak diberikan untuk Laras saja? Kamu sudah bersedia dengan pria tua di video itu. Memangnya mau dibandingkan dengan Laras? Bapak Dimas tidak menolakmu. Sudah beruntung sekali. Sayang, dasar. Kan sudah kubilang, aku bisa ke kantor sendiri. Kamu malah suruh supir antar. Gini kan? Gimana kalau jadi bahan terkawaan? Sayang, mereka tak percaya. Itu tak penting. Yang penting, aku percaya kamu. Itu cukup. Dia sudah selingkuh. Kamu masih percaya? Dasar tak bisa urus wanita. Cowok payah. Dia sudah selingkuh. Kamu masih percaya dia? Dasar pria yang gak bisa urus wanita. Dasar pecundang. Aku saja nggak tega marahi dia. Siapa kamu untuk marahinya? Kamu? Beraninya kamu mukul aku. Namanya bersih. Aku tak akan biarkan siapapun mempermalukannya. Masuk. Tuan Muda, Nyonya Muda. Tuan Muda? Nyonya Muda? Sebenarnya kalian siapa? Lihat, pria ini bukannya dia pria tua di video itu. Dia sangat hormat pada Putri. Jangan-jangan video itu cuma salah paham. Sini, katakan pada mereka siapa kamu sebenarnya. Hari itu, apa yang sebenarnya terjadi? Saya sopir, Tuan Muda. Pagi itu saya mengantar Nyonya Muda ke kantor. Orang berniat jahat merekam video untuk memfitnah. Saya sudah lapor polisi. Polisi akan selidiki kebenarannya dan menghukum pelaku fitnah. Gak mungkin. Dasar pecundang. Mana mungkin punya supir? Siapa? Larasari. Polisi Kota Langit, kamu dilaporkan fitnah. Ikut kami sekarang. Papa, tolong aku. Putri,
Beraninya kau celakai Laras. Kubunuh kau. Dia minta sendiri. Rasain. Juga. Sebenarnya siapa kamu? Aku di sini, hanya suaminya. Dia di sini, bisa berbuat apapun. Tamparan ini untuk ibuku. Kau hancurkan keluarga ibuku. Paksa ibuku lompat. Aku takkan biarkan begini. Benar, ibumu pantas. Dia sudah lama cerai dari ayahmu, masih mau merebutnya kembali. Dia juga di luar sana, punya banyak pria simpanan. Dia pantas dihujat, pantas lompat. Kejujuran akan segera terungkap. Aku akan membalas. Semua penderitaan yang dialami ibuku akan kubalas padamu. Putri, Papa mau bicara denganmu berdua. Aku segera kembali. Aku tunggu di sini. Kalau ada bahaya, panggil aku. Dulu aku lemah, kau kulepaskan. Malam ini, kau takkan seberuntung itu. Rizky Pratama itu siapa sebenarnya? Asalkan kamu bersaksi di pengadilan, buktikan Winda beli troll, sebar fitnah, dan memaksa ibuku mati. Akan kuberitahu siapa dia sebenarnya. Ibumu bunuh diri. Polisi sudah selesai. Dia sehat-sehat saja. Sehari sebelumnya, dia masih menungguku di rumah. Mana mungkin bunuh diri? Kami sudah lama bercerai. Mana aku tahu. Katanya dia punya beberapa selingkuhan. Coba tanya mereka saja. Kamu yang terus mengganggunya. Winda takut posisinya sebagai Nyasariko ya. Jadi dia sengaja memfitnah. Dan kamu sebagai orangnya malah jadi pengecut biar dia memfitnah ibuku. Winda pembunuhnya. Kamu juga. Jangan pikir karena ada Rizky Pratama, kamu bisa sembarangan. Meskipun dia hebat, tapi dia mana bisa dibanding Tuan Rizky. Kalau Tuan Rizky tahu kamu yang menjebloskan Laras ke penjara, dia takkan melepaskanmu. Cuma karena dia bicara, kalian langsung menyembahnya. Rizky Pratama juga Pratama. Kamu gak pernah mikir siapa dia? Sudah cukup, pikirkan sendiri. Kalau Bapak bersedia bersaksi untuk membersihkan nama Ibu saat Winda dihukum, aku bisa jamin takkan melibatkan Bapak. Tapi aku juga takkan membiarkan Bapak hidup tenang. Rizky Pratama. Tuan Rizky. Tuan Rizky. Rizky Pratama. Caranya apapun. Tahu nama asli Tuan Rizky? Dia jangan sampai. Hari ini, dia milikmu. Terserah. Hidup mati, terserah. Sudah dicari semua, tak ketemu. Bagian CCTV di koridor dihapus. Serahkan dia sekarang! Dia setengah jam lalu sudah pergi dari ruang kerja. Aku sungguh tak tahu dia kemana. Aku juga nggak tahu. Bisa jadi dia sama kayak ibunya, nyebrang sama pria lain. Mulut ini gak dihargai, bisa kuhancurkan. Dengar ya, kalau Putri sampai kenapa-kenapa, nyawa seluruh keluarga Sari gak akan cukup. Tuan Rizky, menurut CCTV, Rizky dibawa pergi oleh Dimas Santoso. Tuan Rizky. Bagus saja dia pergi, biar kita lihat Putri Sari diranjang pria lain. Lihat kelakuan murahnya. Diam! Ini ulahmu! Bener, aku yang lakuin. Kenapa? Putri celakai Laras. Kalau Tuan Rizky nggak nikahin dia, keluarga Sari bakal rugi besar. Ini semua demi keluarga Sari. Dasar wanita pecundang. Kamu hancurkan keluarga Sari. Beraninya kau main-main. Akhirnya jatuh ke tanganku. Hari ini, utang lama dan baru kita lunasi sekaligus. Jangan sia-siakan tenagamu. Hari ini, kamu takkan bisa kabur.
Buka pintunya. Kalau tidak, kubunuh kau. Kita lihat kau mau lari kemana. Lari sana, lari sana. Kita lihat kau mau lari kemana. Jangan mendekat. Tak mau baik-baik ya. Rasain ini. Jangan mendekat, jangan. Habisi dia, jeploskan ke penjara. Keluarga Santoso, hilangkan dari kota langit. Dasar sampah! Beraninya sentuh wanitaku. Ingat, keluarga Santoso hancur karena kamu. Biarkan dia hidup. Lukanya hanya luka ringan, istirahat yang cukup. Jangan sampai terkena air. Ganti obatnya sehari sekali. Setelah seminggu akan sembuh. Cuma luka kecil, jangan terlalu khawatir. Maafkan aku. Aku gagal melindungimu. Ikut aku ke Jakarta. Aku akan buktikan seumur hidupku. Aku akan mencintaimu baik-baik. Sebenarnya, kamu sudah menang. Kalian hancurkan keluargaku. Aku sengsara. Kalian semua juga akan sengsara. Yakin? Nggak usah aku antar ke atas. Cuma serah terima kerjaan. Aku bisa sendiri. Baiklah, kalau gitu naik sendiri ya. Semoga kamu lihat kejutan yang kusiapkan. Pasti senang kan? Tuan Rizky, pesta sukses Nyonya sudah siap semua. Di pesta sukses nanti akan kubilang pada semua orang siapa Nyonya Rizky yang sebenarnya. Putri, masih punya muka datang. Kamu saja, karena fitnah masuk polisi, masih berani datang. Kenapa aku nggak boleh datang? Kamu, kalau nggak mau masuk polisi lagi, majuin saja jalan. Putri, jangan lancang pada Nyonya. Katanya Tuan Rizky akan datang ke pesta sukses kita dan umumkan di depan umum identitas Nyonya. Nanti habislah kamu. Pesta sukses apa? Tentu saja dengan HC. Pesta kemenangan kerjasama. Kamu kan yang tanda tangan. Hal sepenting ini kamu nggak tahu. Sepertinya pesta kemenangan ini hanya alasan. Tujuan sebenarnya Tuan Rizky pasti untuk mengumumkan Nyonya Rizky. Umumkan identitas ya. Kita lihat saja nanti. Nanti kita lihat laras sari kita. Apa benar jadi Nyonya Rizky? Bukan? Budi Sari nggak kasih tahu siapa Tuan Rizky. Kamu dan ayah sudah ketemu Tuan Rizky? Budi Sari ternyata nggak kasih tahu. Kayaknya dia juga nggak terlalu suka anaknya ini. Apa maksudmu? Jelaskan. Mana mungkin ayah nggak suka aku? Lalu, apa kamu tahu kenapa Tuan Rizky ke Kota Langit tapi nggak menemuimu? Apa mungkin sang pujaannya bukan kamu? Nyonya, bukannya Anda bilang sudah tinggal bersama Tuan Rizky? Kalian jangan dengarkan omong kosongnya. Aku dan Tuan Rizky tiap malam tinggal bersama. Aku putri sulung keluarga Sari. Pujaan Tuan Rizky bukan aku. Masa itu kamu? Kalau itu aku... Konyol banget. Kamu cemburu sama Nya Rizky ya? Cemburu sampai gila ya? Untung kami nggak sampai percaya. Betul. Omong besar. Nggak takut lidahmu patah. Jodoh Tuan Rizky. Kalau itu kamu, aku akan berlutut dan sujud padamu di sini. Semua mendengar ya. Itu omonganmu. Benar, itu omonganku. Kalau jodoh Tuan Rizky bukan kamu, kamu harus berlutut di sini dan sujud padaku. Sepakat. Waktu kerja. Kenapa libur? Pak Cahyo, Putri Sari ini bikin ulah lagi. Dia ngakunya Rizky. Konyol kan? Siapa Nyi Rizky? Sebentar lagi ketahuan.
Di pesta nanti, jangan terlalu menonjol. Tuan Rizky sangat benci orang yang sengaja cari perhatian. Proyek ini aku yang dapatkan. Perhatian itu nggak perlu direbut. Dia juga milikku kan? Tujuan malam ini untuk umumkan Rizky. Perhatian itu tentu saja untuk Rizky. Baik. Aku janji nggak akan merebut. Tapi nanti kalau perhatiannya datang sendiri, jangan salahkan aku ya. Kamu. Soal pesta perayaan, kenapa kamu nggak bilang duluan? Buat kejutan. Cuma kaget, nggak senang. Bonus proyek 1 miliar. Makasih sayang. Cuma terima kasih doang. Kalau gitu, nanti malam ketemu. Aku berterima kasih langsung. Putri, Tuan Rizky itu milikku. Jangan harap. Hello, kok mbak ada sinyal? Ada orang nggak? Ada orang di dalam. Tolong aku. Putri, tunggu saja mati. Putri Sari kemana sih? Tuan Rizky hampir tiba. Kalian, cepat cari dia kembali. Sudah dicari di seluruh kantor, tapi nggak ketemu. Pasti dia dengar Tuan Rizky mau datang. Takut Tuan Rizky akan menyalahkannya demi Rizky. Makanya dia sembunyi. Pak Cahyo, dia sendiri yang nggak mau ujian ini. Buat apa repot-repot cari dia? Tanpa bimbingan Bapak dan dukungan seluruh divisi. Cuma dia, bahkan buka dirun Harmoni Cemerlang nggak akan ketemu. Betul. Pak Cahyo, Tuan Rizky paling benci orang yang nggak tepat waktu. Kalau pujian ini benar-benar untuk Putri Sari, Tuan Rizky akan meragukan divisi proyek kita soal efisiensi. Putri Sari, jangan salahkan aku ya. Siapa suruh kamu gagal di saat genting? Kita harus seragam. Bilang saja proposal ini buatannya Rizky. Mulai hari ini, aku akan usir Putri Sari dari perusahaan. Kamu bilang mau usir siapa? Kok kamu di sini? Apa kamu seharusnya di sini? Angkat tanganmu. Beraninya kamu tunjuk Tuan Rizky. Tuan Rizky? Mana mungkin dia Tuan Rizky? Dia itu kan suami ganteng Putri Sari. Kami nggak pantas duduk di sini. Dasar preman. Coba pergi. Tempat ini khusus untuk Tuan Rizky. Jangan kotori tempat ini. Lihat baik-baik. Inilah Tuan Rizky yang asli. Pemimpin keluarga Pratama, Rizky Pratama. Bia, jangan bercanda Pak Surya. Jangan-jangan kamu takut Tuan Rizky demi Nyonya akan cari masalah dengan Putri. Jadi sengaja cari orang untuk pura-pura ya? Beliau itu adalah Rizky, yang ditunjuk langsung Tuan Rizky. Tanya saja Nyonya, apa kenal dia? Tentu saja aku kenal. Dia kan suami ganteng Putri Sari. Pak Surya, aku memaafkanmu karena kamu selalu di sisi Tuan Rizky. Makanya aku selalu memaafkanmu. Tak kusangka kamu mengatasnamakan Tuan Rizky untuk membela Putri Sari. Hari ini adalah hari kematianmu. Tuan Rizky sudah di PT Langit Cerah. Aku kirim fotonya sekarang. Jangan sampai ada kesalahan. Bisa naik jabatan atau tidak, tergantung kali ini. Tenang saja. Aku tak akan biarkan penipu, membual, dan merusak nama baik Tuan Rizky. Pak Cahyo, cepat kita lihat foto Tuan Rizky. Iya, orang sebesar itu kita belum pernah lihat. Nih, Rizky, menurut Ibu, Tuan Rizky itu pasti sangat ganteng kan? Siapa tahu dia seperti apa. Kebetulan, aku juga mau lihat, biar nanti nggak salah kenal. Tuan Rizky? Anda benar-benar Tuan Rizky? Tuan Rizky, maaf, tadi saya buta. Saya tak tahu diri. Omongan saya tolong jangan diambil hati ya. Semua salahnya dia. Dia yang bilang dia istri Anda. Makanya saya percaya dia. Tuan Rizky, ampuni saya. Dia Tuan Rizky? Berarti Rizky Putri Sari.
Gak mungkin. Tuan Rizky, Larasari yang bohongin kami. Dia bohongin kami habis-habisan. Kalau mau salahin, jangan salahin kami. Salahin Larasari. Iya, Tuan Rizky. Semua salah Larasari. Dia yang bohongin kami. Dasar pengecut. Wajah licik kalian saat memuji-muji aku dulu. Sampai sekarang sama jeleknya. Kamu yang licik, kamu penipu, kamu menipu kami. Kubunuh kau. Syukur! Dari mana? Aku kunci dia. Gak akan kubilang. Aku biarkan dia mati di sana. Dia pantas mati. Yang tak bisa kulempar, dia juga takkan pernah dapat. Katakan, dia dikunci di mana? Cari saja kalau berani. Kalau nggak ketemu, berarti dia mati. Kali dia. Ada orang nggak? Rizky, tolong. Aku mau menikahinya. Rizky, kalau begini, kita tak akan bisa bersih. Kalau bahaya, panggil aku. Putri. Pak Rizky, kamu juga keracunan. Dokter suruh istirahat. Laras, sehari sudah ketemu kan? Udah ketemu, tapi dia nggak ngaku. Kalau gasnya dia yang pasang. Dia cuma bilang, waktu pergi, dia cuma tutup pintu. Cek CCTV. Semua yang menyakitinya, jangan ada yang lolos. Baik. Sudah ketemu. Itu Siti. Seperti keluarga Sari, jebloskan ke penjara. Kalian paksa Putri nikah sama pria tua. Makanya dia lompat. Ngapain kalian datang lagi? Anak Bapak Lesmana meninggal sakit. Cepat bikin dia mati. Buat dinikahi Tuan Muda Lesmana. Bapak Lesmana janji kasih kontrak 100 miliar. Pacingan. Rizky. Enyah kalian. Keluarga Lesmana akan menjemputnya 3 hari lagi. Kamu nggak punya pilihan. Rizky. Tante, kalau bukan Tante yang selamatkan aku sudah mati tertabrak mobil. Aku mau menikahi Putri. Begini, mereka tak akan memaksanya menikah. Ini kebahagiaan seumur hidupmu. Rizky, Tante tak bisa membiarkan balas budi begini. Bukan balas budi. Aku suka dia 10 tahun. Rizky. Rizky. Aku ingat semuanya.